Tentunya dimulai dengan pasangan calon menyajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan berasal dari pasangan calon. Kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 2. Nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 dan seterusnya. Nomor urut 3 menjawab. Kemudian nomor urut 3 setelah menjawab, nomor urut 2 akan menanggapi jawaban nomor urut 3. Kemudian nomor urut 3 kembali untuk feedback apa yang ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1. Begitu seterusnya. Setelah itu nomor 2 akan berhadapan lagi dengan nomor urut 1. Jadi semua pasangan calon akan kita saling hadapkan untuk saling bertanya. Jadi 2 ke 3, kemudian 2 ke 1. Kemudian 3 ke 1, 3 ke 2 dan seterusnya, 1 ke 2, 1 ke 3 dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2, kita akan berikan waktu 1 menit untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Saya ulangi. Pasangan calon nomor urut 1, saya akan berikan kesempatan 1 menit untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Tentunya tidak bisa keluar dari tema kita hari ini. Tema kita masih tetap pembangunan Sula yang integratif, meneguhkan Dadiat Sua dalam bingkai NKRI. Kemudian soal-soal yang disampaikan bisa jadi perdebatan yang tadi bisa diulang di perdebatan sini. Jadi yang sudah diskusi sejak segmen pertama sampai segmen ketiga, itu bisa jadi bahan untuk dipertanyakan pada debat pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, sudah siap, saya persilakan pada pasangan calon nomor 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 3 dan nomor urut 1 boleh beristirahat di belakang. Boleh duduk di belakang dulu karena yang nanti yang berhadapan ini nomor urut 1 dan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Oke, kita mulai. Pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan waktu 1 menit sejak Anda berbicara untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tema pada hari ini, pembangunan Sula yang integratif, meneguhkan Dadiat Sua dalam bingkai NKRI. Selama ini pembangunan di Sula ini kemudian dari tahun ke tahun sampai saat ini kita masih belum terlepas dari kabupaten yang tertinggal. Gitu. Ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan internal birokrasi, persoalan-persoalan kita. Yang persoalan menyangkut dengan anggaran dan persoalan masalah menyangkut dengan korupsi. Jadi kira-kira apa tindakan Anda apabila Anda terpilih menyangkut dengan pemberantasan korupsi di daerah ini? Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Saya persilakan pada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. 1,5 menit. Waktunya sejak Anda berbicara, saya persilakan. Baik, saya akan bisa menjelaskan sedikit menyangkut dengan masalah internal birokrat. Saya melihat bahwa kondisi birokrat akhir-akhir ini semakin buruk. Kenapa saya sampaikan buruk? Karena kondisi terakhir kemarin, banyak pejabat-pejabat kita dinonjob dan kemudian dididik Bali menduduki jabatan tertentu. Bahkan juga satu keanehan yang luar biasa, pejabat-pejabat daerah yang mengundurkan dari jabatan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga saya yakin bahwa kondisi ini yang merusak kepentingan birokrat ini ke depan. Oleh karena itu, kami ke depan bagaimana birokrat ini harus diperbaiki. Kita memberikan reward buat mereka, kita juga memberikan punishment yang wajar buat mereka. Sehingga mereka ini ke depan itu kita jadikan pemerintahan yang good governance. Pemerintahan yang jujur, adil, punya loyalitas yang tinggi terhadap negeri ini. Kemudian juga pemerintahan yang betul-betul kita bina secara berjenjang. Mereka juga harus diberikan pendidikan fungsional, pendidikan lain yang menyangkut dengan pendidikan penjenjangan. Kemudian mereka juga harus kita berikan pendidikan S1, S2, dan S3 untuk bagaimana kita meningkatkan mutu birokrat yang ada di Sula ini. Kemudian masalah korupsi ini adalah waktunya habis. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 3. 1 menit mulai Anda berbicara. Iya, semestinya begini, dalam tadi sudah disampaikan menyangkut dengan bagaimana memperbaiki birokrasi untuk lebih baik. Yang menjadi pertanyaan kami adalah persoalan korupsi. Ini kira-kira langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan gitu. Ini dimulai daripada diri kita sendiri, terus baru kemudian kepada para birokrat yang ada. Jadi kita harus mulai dari kepalanya dulu,
baru sampai kepada birokrat-birokrat atau PNS yang ada begitu. Kira-kira langkahnya seperti apa gitu? Itu yang menjadi inti dari pertanyaan itu sebenarnya. Baik, ada tambahan? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kita beri kesempatan pada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi balik pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Saya persilakan 1 menit sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami FAMSA. Intinya untuk tidak korupsi, ya kita kembalikan kepada oknum tersebut. Jangan melibatkan seseorang yang tidak ada dalam hal ini. Bahwa korupsi itu kalau kita benar-benar menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, maka untuk hal-hal korupsi akan jauh daripada kita untuk menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan Sula ke depan lebih baik. Mungkin tambahkan oleh Pak Haji Saleh. Baik, saya melihat dari korupsi ini adalah nepotisme. Ya, kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan di daerah ini hampir sebagian besar dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sehingga dengan adanya ini terjadilah nepotisme di daerah yang sama-sama kita cintai. Kita mestinya memberikan kepada baik. Masih ada waktu 5 detik. Cukup. Baik. Beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Baik Ibu Bapak hadirin dan para pasangan calon yang saya hormati, pasangan calon nomor urut 3 saya minta untuk mundur ke belakang beristirahat di kursi nomor urut 3. Berikut pasangan calon nomor 1 saya minta maju ke depan ke atas podium. Masih giliran pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya juga 1 menit dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor 1 dalam waktu 1,5 menit. Kemudian ditanggapi oleh pasangan calon nomor 2 dan kembali ditanggapi juga oleh pasangan calon nomor 1. Saya persilakan pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. Waktunya 1 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Baik. Dalam upaya meneguhkan semangat Dadhiya Tedsua sebagai bentuk ikhtiar menjaga kebersamaan, mengelola keragaman masyarakat, pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Yang ingin kami tanyakan kepada pasangan nomor urut 1 adalah bagaimana Anda mengelola sumber daya kita dalam pendekatan pembangunan tematik, holistik, integratif, dan spasial agar keragaman ini menjadi energi yang besar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan sekaligus mendorong akselerasi pembangunan daerah yang bersinergi dengan pembangunan nasional. Baik, waktunya habis. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Waktunya 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Pertanyaannya cukup bagus ya. Kita membangun semua itu tentunya tidak terlepas dari mana yang menjadi skala prioritas kita dengan tidak mengabaikan sebagai semboyan daerah kita Dadhiya Tedsua ya. Budaya Pamanatol kita, Maksaira kita harus kita kedepankan. Yang dimaksud dengan pembawaan secara holistik itu adalah seperti itu. Kemudian saya melihat juga secara spasial tadi yang dikatakan itu adalah pembangunan yang terintegratif ya menurut saya. Saya juga melihat bahwa pembangunan yang ada di Sula ini kan kita melaksanakan sesuatu hal yang letak dasarnya dari sebelumnya bukan dari kita, sehingga kita perlu merubah kebijakan-kebijakan itu ke depan agar lebih baik. Sehingga banyak hal yang harus kita kritisi, banyak hal yang kita harus perbaiki. Contoh sederhana saja, 2004 sampai 2019, temuan daerah Kepulauan Sula itu ada 200 miliar lebih. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah periode ketiga, ya. Ada 227,6 miliar. Ini tidak main-main. Ya, sampai hari ini masih ada 80 miliar. Ini perlu kita seriusi benar-benar. Jadi bukan berbicara tentang visi misi kemudian berbicara menjual janji. Tapi ini tanggung jawab yang cukup berat yang harus kita laksanakan bersama. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup, Pak. Baik, cukup. Selanjutnya saya beri pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1. Waktunya 1 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Ya. Jadi pertanyaannya itu pendekatan pembangunan yang tematik, holistik, integratif, dan spesial.
itu seperti apa gitu. Supaya keragaman ini menjadi satu energi yang kuat. Saya kira dari penjelasan tadi belum terlalu pas dengan apa yang kami tanyakan. Nah, karena pembangunan yang ada di Sula ini lebih kepada hal-hal yang menyangkut dengan fisik saja. Sementara aspek-aspek yang lain, misalnya kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, ini masih kurang terlalu diperhatikan. Artinya kira-kira dengan apa model dari pembangunan tematik, holistik, integratif dan spesial ini, kira-kira dari paslon nomor 1, ini cara pendekatannya itu seperti apa begitu? Cukup? Baik, silakan pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi. Mungkin ada yang belum puas tadi, silakan 1 menit sejak pasangan calon bicara. Yang dimaksud dengan pertanyaan tadi adalah kita pasangan Hati Umar akan mewujudkan Sula Maju dan Mandiri. Yang dimaksud dengan Sula Maju dan Mandiri adalah menciptakan kemajuan pembangunan di segala bidang, mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan mendorong sektor-sektor ekonomi potensial. Kemudian yang dimaksud dengan Sula Mandiri adalah masyarakat Sula harus menunjukkan kebanggaan jati dirinya sebagai orang Sula serta kemampuan sendiri untuk mengelola sumber potensi, daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Cukup, Pak. Baik, saya kira cukup. Masih ada tambahan? Silakan, wakil mau ditambahkan? Cukup? Saya pikir tadi seperti yang disampaikan bahwa pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, ini juga prioritas kita, Pak. Ya. Tapi tentunya untuk mencapai ke situ harus ada akses-akses lainnya, Pak. Seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih. Ini harus kita wujudkan dalam sebuah pembangunan yang terintegrasi ke depan. Terima kasih. Baik, sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2 dan nomor urut 1. Bapak Ibu hadirin dan pasangan calon yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mundur ke belakang, dan pasangan calon nomor urut 3 saya minta maju ke depan ke podium. Berikut ini adalah giliran pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan, nomor urut 3 maksudnya. Pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda menyampaikan pertanyaan 1 menit, dan waktu akan berjalan sejak Anda mulai berbicara. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami FAMSAH untuk Sula yang integratif, meneguhkan Datsyatet Sua yang dalam bingkai NKRI. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Hendra Tates, kenapa yang kita tahu sekitar 40 desa itu masih ada PJS kepala desa dan sekretarisnya juga bukan PNS, dan juga PJS-nya juga ada juga yang tidak PNS. Padahal ini undang-undang desa sudah jelas mengatur tentang pilkada desa. Ini kenapa sampai hal ini cuma terjadi di pemerintahan sebelumnya? Sampai saat ini tidak terjadi pilkades di semua desa yang Bapak PJS-kan. Saya mohon tanggapan dari pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Baik, waktunya cukup. Baik. Itu pertanyaan dari sebentar. Pasangan calon nomor 1 3 telah bertanya, dan waktunya pasangan calon nomor 1 untuk menjawab, dan waktunya 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Kalau yang dimaksud dengan kepala desa, menurut saya ini adalah sebuah rangkaian di mana proses pemilihan kepala desa ini harus kita sinergikan dengan kondisi keadaan kekinian. Ya, kita juga sudah mendapat beberapa surat teguran dari Mendagri agar pilkades ini ditunda sementara waktu, sehingga bukan maunya kami, ya, sehingga kami juga mau setelah pilkada selesai, pilkades langsung jalan, sekitar bulan 2 mungkin sudah bisa jalan pilkadesnya, ya. Jadi ini yang menjadi tanggapan kita bahwa pemilihan kepala desa ini juga merupakan sebuah kebutuhan, tapi tentunya syarat-syarat untuk pemenuhan kualifikasinya ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena apa? Menjadi kepala desa berbeda dengan kondisi yang dulu. Sekarang berbicara tentang kepala desa mengelola uang yang cukup besar. Ini tidak main-main, sehingga kualifikasi seorang kepala desa itu harus benar-benar terintegrasi. Ya, ini tidak main-main berbicara tentang kepemimpinan. Bukan angkat seorang kepala desa karena sukunya banyak, keluarganya banyak, bukan. Tapi bagaimana mencari orang yang betul-betul berkualitas. Ini yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Baik dari jenjang pendidikannya, baik dari bagaimana kemampuan mengelola keuangannya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga ketika kita lepaskan pilkades ini berjalan,
akan melahirkan kualitas-kualitas pemimpin yang akan lebih baik. Karena kita dapati banyak sekali kondisi kepala-kepala desa yang berantakan pengelolaan keuangannya. Terima kasih. Baik, waktunya juga sudah habis. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 1. Waktunya 1 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa? Kenapa di tahun-tahun yang kemarin tidak bisa? Dan saya minta kepada DPR kenapa tidak menggunakan hak interpelasi? Karena sudah melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang pemerintahan desa. Mungkin mau disampaikan oleh Pak. Yang anehnya juga yang ingin saya sampaikan bahwa pejabat kepala desa maupun sekretaris itu non PNS. Ini sesuatu yang aneh. Ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Saya minta diklarifikasi kembali. Masih ada waktu? Mau digunakan lagi? Cukup? Masih ada waktu? Karena yang kita tahu ini demokrasi, Pak. Ya kalau memang dia mampankan lewat screening panitia yang ada di BPMD, kita lihat dong. Kan harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat desanya. Yang penting sesuai dengan aturan, ya dilaksanakan pilkada desa, tidak perlu ditahan-tahan. Jangan karena ini mau jadi untuk pengamanan pilkada nanti. Baik, waktunya sudah selesai. Baik, pasangan calon nomor urut 1, silakan berikan tanggapan atas tanggapan balik dari pasangan calon nomor urut 3. 1 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya sudah katakan tadi bahwa saya ingin bahwa pilkades ini pun melahirkan pemimpin-pemimpin kepala-kepala desa yang berkualitas. Ya. Kemudian berbicara tentang sekretaris desa, ini yang mengangkatkan kepala desa bukan bupati. Halo, ada yang dengar kesini? Ya, yang angkat ini kepala desa bukan bupatinya. Jadi tolong dipahami, yang angkat sekdes ini bukan bupati. Baca aturan di mana? Ya, yang tanda tangan sekdes itu SK-nya bukan bupati. Jadi jangan ya pukul tiang kenal tembok. Ini kan aneh gitu loh. Ya, jadi kalau berbicara pilkada, saya jamin setelah pilkada ini karena momentum besar daerah. Kita tidak berbicara tentang kepentingan politik. Apakah ada muatan politik? Tidak ada sama sekali, boleh ditanya kepala-kepala desanya. Saya bukan tipe seperti itu, ya. Dan kami tetap berpendirian bahwa melahirkan kepala desa yang baik itulah sebuah syarat. Baik, waktunya selesai. Terima kasih, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3 dan nomor 1. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan mendengarkan bagaimana pasangan calon nomor urut 3 dengan nomor urut 2. Tapi setelah jeda iklan layanan berikut ini.